Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Sobat Tiji, kita bertemu di kelas profesional untuk kelas yang lain, yaitu di kelas menjadi programmer .NET profesional. Oke, di pertemuan ini saya akan mulai menjelaskan dari stepping awal, bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan untuk menggunakan .NET ini. Karena di .NET itu banyak platform, banyak tools, jadi kita bisa menggunakan katakanlah Visual Basic.NET, C++.NET, C# atau yang lainnya. Oke, saya akan menjelaskan intro to .NET. Jadi di sini penting ya, karena kita akan di pertemuan ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana kita dari mulai instalasi supaya nanti Sobat Digi bisa langsung mempraktekannya. Oke, di intro to .NET ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi dan requirement. Bersama saya adalah Mati Iskandar selaku mentor di digiscience.id. Ada requirement rekan-rekan. Jadi kalau di .NET itu apa? .NET ini adalah suatu tools yang disediakan oleh Microsoft. Jadi kalau Microsoft itu kita identik dengan software yang reliable ya. Kenapa reliable? Karena beberapa softwarenya license ya. Jadi nanti ada .NET, ada .NET ini memerlukan ada yang namanya JDK framework ya. Jadi kalau misalkan kita di Visual Studio paling tidak mungkin 2010 ke atas ya, saya kira saya masih menggunakan versi tersebut supaya tidak terlalu berat ya. Itu menggunakan .NET framework-nya 3,5 ya. Jadi silahkan nanti dalam satu bundle itu saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasinya. Kemudian yang kita perlukan, yang kita perlukan adalah JDK framework tentu saja, karena di dalam aplikasi .NET ini memang yang kita perlukan itu instalasinya adalah berupa cukup di dalam satu bundle biasanya. Nah ini misalkan saya sudah running dari satu tahapan instalasi Sobat Digi. Jadi saya sudah running. Jadi betulnya seperti ini, ketika kita mendapatkan suatu katakanlah rekan-rekan bisa nanti menggunakan Visual Studio berapa, silakan. Saya masih menggunakan 2010. Ketika kita instalasi nanti tinggal di checklist saja, kita akan menginstall, kemudian klik saja nanti. Nah, nanti selanjutnya klik button next ya, di next di sini ya. Nanti di sini tahapannya memang di .NET ini cukup biasanya ada tahapan yang cukup lama sedikit ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di dalam aplikasi Visual Studio dia itu udah include nanti ada yang namanya Visual Basic.NET, ada Visual C++.NET, ada ASP.NET. Jadi untuk membangun webnya yang kita kenal mungkin dalam membangun web biasanya menggunakan PHP gitu ya untuk yang open source-nya, kemudian menggunakan framework gitu ya. Framework itu dari konsepnya dari PHP juga. Misalkan PHP 7 dia memiliki framework Code Editor, Symfony, Laravel atau yang lain gitu ya. Nah, ini ada yang menggunakan license itu menggunakan ASP. Kemudian di sini juga ada C# ya. Jadi di dalam satu bundle package ini itu bisa terdiri dari beberapa bahasa programan yang bisa kita pelajari ya. Nah, nanti setupnya seperti biasa saja, nanti kalau ada pertanyaan untuk di konfirmasi kita pilih saja I have read and accept the license term, kemudian klik button next. Nah, nanti di sini silakan dipilih full. Kemudian instalasinya mau di mana? Katakanlah di C program files, kemudian dia nanti akan memberikan pesan ketersediaan space di kita di C di sistem itu berapa, kemudian yang diperlukan berapa nih, 6,5 GB ya, cukup besar. Kenapa? Karena tadi dalam satu Visual Studio itu bisa terdiri dari beberapa bahasa programan tadi yang saya sampaikan ya. Kalau kita lihat di sini ini kan platform by using Visual Basic, Visual C#, Visual C++, or Visual App Shop gitu ya. Banyak sekali yang kita gunakan. Nah,
tunggu nanti tahap instalasi ini. Tahap instalasi ini nanti dibiarkan saja. Oke, biarkan saja nanti ikuti langkahnya cukup lama ya. Jadi dia akan menginstall dari mulai Microsoft Application Error Reporting, kemudian PC 9.0, Runtime x86, kemudian terus Microsoft Visual Studio 2010 64 bit ini yang kita gunakan, Prerequisite x64. Jadi karena saya menggunakan versi Windows 10 64 bit, ini semuanya akan diinstal. Microsoft Visual Apps, kemudian Tab, S-Object, .NET Framework 4 ya. Jadi biasanya kalau .NET Framework itu dia akan awalnya teknologi .NET itu udah kami gunakan di tahun 2008 ketika awal Visual Studio 2005 ya. Nah, sekarang 2010 kalau nggak salah ada versi kebaruannya di atas 2010 ya. Tetapi secara konsepnya nanti codingannya akan sama ya. Nah, kemudian ada Microsoft ASP, ada Microsoft Silverlight ya, dan selanjutnya biarkan instalasinya cukup lama biasanya prosesnya. Nah, kemudian ketika sudah sukses, ya nanti tinggal diklik button finish saja. Nah, kalau sudah sukses, nanti teman-teman bisa langsung klik saja nih, Microsoft Visual Studio 2010 ya. Nah, ketika running pertama kali, teman-teman nanti di sini akan diminta memilih choose your default environment setting. Nah, di sini akan banyak tadi yang saya sampaikan, ada Visual Basic Development Setting, Visual C# Development Setting, Visual C++ Development Setting, Visual Apps Development Setting, Web Development Code only ya. Jadi kita pilih ini ya teman-teman nih, Visual Basic Development Setting. Kita akan menggunakan ini. Nah, selanjutnya bila dipilih dia bisa akan running pertama kali untuk pertama kali digunakan. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan pertama kali dari home-nya si Visual Basic ya. Oke, let's practice. Selanjutnya saya akan langsung praktek supaya Sobat Digi bisa langsung nanti menggunakan dan mengikuti prakteknya. Oke, ini adalah tampilan dari Visual Studio untuk kita menggunakan Visual Basic Development Setting. Jadi di sini caranya teman-teman bisa diklik File, New Project, nah, misalkan ya New Project. Di sini bisa banyak pilihan yang kita gunakan. Kita mau pilih apa-apa nih, Visual Basic. Kita pilih ada Windows Forms Application, ada ASP.NET, ada ada console application gitu ya. Kita pilih window application, kemudian klik button OK. Nah, misalkan saya akan kasih penjelasan dulu Sobat Digi. Nah, ketika di Plum ini yang namanya aplikasi visual, jadi artinya kita sudah tampilannya lebih enak ya, grafis ya, grafis. Jadi kalau kita di pertemuan awal di design.id itu saya pernah memberikan materi tentang dasar programming menggunakan Pascal. Itu adalah konsol ya. Konsol itu hanya di layar yang biru gitu ya. Atau menggunakan Java, NetBeans sudah visual, tetapi saya menggunakan contoh running outputnya adalah di konsol itu ya. Nah, di sini udah semuanya full berbasis kita akan menggunakan grafis. Nah, di sini kita kenalan, ada yang namanya toolbox ya. Toolbox itu isinya apa? Isinya nanti komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Misalkan kita memerlukan nanti label, kita memerlukan teks, kita memerlukan button atau yang lainnya ya. Jadi kalau kita klik ini form. Nah, kalau kita lihat di sini nanti sebelah kanannya nih ada yang namanya Solution Explorer. Ini isinya apa? Isinya itu adalah nama si project kita. Makanya kalau kita namakan nanti nama projectnya dia akan berubah di sini, termasuk nama formnya. Nah, kemudian di sini ada ini ada Theme Explorer, ada Solution Explorer. Kita pakai Solution Explorer. Ketika kita klik di form, nah di sini adalah ini propertiesnya. Misalkan kita akan memberikan penamaan, nama teks atau pengaturan yang lain. Saya akan kasih contoh dulu, kemudian kita nanti akan bikin satu program yang cukup komplit untuk mengenalkan komponen-komponen yang ada di Visual Basic .NET 2010 ini. Misalkan saya akan kasih contoh simple saja. Misalkan saya akan menarik sebuah button, saya tinggal diklik, klik di sini, ya lepaskan ya. Kemudian kita tarik.
Misalkan di sini saya hanya akan menampilkan gini. Ini kita lihat di propertiesnya, di sini di teks ketikan, misalkan buttonnya adalah keluar, gitu ya. Nah, kita bisa namakan ada dua biasanya yang namakan. Nanti ada teks, ada name-nya. Name-nya apa yang kita namakan? Misalkan namanya button keluar tanpa spasi ya. Nah, kemudian kita double klik. Nah, ketika double klik, ini akan ada di dua nih. Ada yang namanya pom1.pb, ini adalah desainnya. Kemudian ada pom1pb, ini adalah code-nya, tempat kita menulis kode. Jadi kalau kita perbesar, ini adalah public class pom. Kok ada public class itu? Karena .NET itu adalah object oriented programming ya, sama. Jadi ada 4 konsep yang kita gunakan, yang standar digunakan untuk ciri bahwa suatu bahasa programmer itu adalah OOP atau object oriented programming seperti Java, Python atau yang lainnya. Ini .NET ada abstraksi, ada inheritance, ada encapsulation, ada polymorphism ya. Jadi kalau kita klik nih, dia namanya public class pom1, Dahlian class. Private-nya kita saya sudah sampaikan di kelas gratis, teman-teman silahkan. Ini kelas profesional. Di kelas gratis saya sudah sampaikan materi mengenai pemrograman berorientasi objek. Saya sampaikan apa itu objek, modifier, ada public, private, protected ya. Nah ini private sub button keluar. Jadi kita akan mendeklarasikan di sini ternyata ada suatu kita sebutnya apa nih? Bisa prosedur ya, karena ada by file. Berarti prosedur tapi parameternya by reference ya. By reference assistant object ini maksudnya untuk apa gitu Pak? Dia mendeklarasikan ke sistemnya by file gitu ya. Nah, jadi kita menuliskan kodenya cukup di sini. Misalkan saya akan ketikkan saja exit ya, exit. Nah, kemudian saya coba lagi, kita coba save all. Nah, ketika save all, di sini akan dia menyimpan di mana name. Silakan teman-teman dituliskan misalnya di location-nya, browse-nya simpannya di mana gitu ya, sesuai dengan path di tempat kerja yang akan disimpan. Misalkan saya di data daerah kanal 2021 program not only, ya namanya di sini misalkan p test misalkan gitu ya. Kemudian klik button OK. Oke, misalkan kita coba running. Sorry ada error ya. Kalau ada error apa? Oke. Oke, ini salah tuh. Exit must be followed by sub. Oke, berarti ada beberapa perintah. Oh, ternyata dia bukan exit gitu ya. Berarti pakai apa? N ya. Kita coba N, kemudian kita save all, kita running lagi. Nah, ini tampilannya ya rekan-rekan ya. Ketika running dia pomnya tampil. Kemudian ketika saya klik close, ini nggak perlu close X ini, klik ini dia harus keluar dari pomnya. Ya, oke. Jadi kalau kita di dalam program nanti di .NET ini pakai IND ya. Ada juga di yang lain pakai exit, ada juga pakai close gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Jadi mudah menggunakan .NET, menarik karena dia bentuknya grafis ya. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana sih kalau kita akan membuat suatu program untuk katakanlah apa itu label yang kita gunakan, apa combo box, apa list box ya. Misalkan kita buat di sini file, new project, Windows Form Application, klik button OK. Nah, di sini saya akan perbesar. Jadi caranya ditarik saja. Coba tarik ya. Dan di sini katakanlah supaya programnya menarik, saya ingin pakai apa? Pakai namanya group box ya. Group box itu di mana? Cari aja di sini rekan-rekan. Ada rich text box. Nah, dia ada di containers. Ya, klik. Dia tarik ke sini. Nah, ini jadi kelihatan ya. Nah, misalkan di dalam sini nanti dinamakan ya. Misalkan saya ingin menambahkan namanya ada label. Di label klik sini, katakanlah kita isikan nama. Nah, otomatis dia untuk di teks ya. Untuk di teks. Nah, kemudian untuk menampilkannya di mana? Nah, kita nampil di text box. Nanti ada text box, namanya siapa gitu ya, masuk sini. Nah, ini biasanya kalau text box supaya namanya jelas, nanti antar programmernya komunikasinya jelas, kita mau pakai apa? Katakanlah kita akan awali untuk inisialisasi dari komponen tersebut. Kayak tadi saya kasih contoh,
button keluar, awali button itu jadi btn keluar gitu. Kalau text box mungkin kita namain txt. Di sini double klik dulu karena kan di teksnya sebelah kanan txt nama gitu ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, kalau dengan text box ini, jadi kalau misalkan nanti ada kita berpindah-pindah, dia ngegeser itu enaknya ya. Ini kan saya pindahin tuh di text box ya. Dia pindah tuh ya. Nah, tapi kalau misalkan kita banyak komponen di dalam luar text box ya, kita harus rapikan satu-satu. Nah, caranya gitu ya. Misalkan saya kasih contoh satu lagi, klik, katakanlah teksnya ini kan ada name. Kalau untuk label dibiarkan saja, kecuali kita memerlukan codingan yang akan dibuatkan untuk variabel, maka kita namakan. Katakanlah di sini sekolah. Nah, kemudian kita cari di sini katakanlah combo. Combo ada di mana? Coba cari. Ada di sini, ada di command control, kita ada di pointer ya, combo. Nah, misalkan di sini nih, kita akan namakan di sini namanya apa? Namanya adalah CMB sekolah. Berarti kita klik lagi name di sini. Double klik, namanya CMB sekolah. Ya. Nah, kemudian di item kita bisa tambahkan itemnya apa aja gitu ya. Kita cari item. Nah, di item ini ada klik collection, ini ada simbol elipsis, kotak titik-titik, klik aja. Nah, ini ada kotak namanya string collection editor. Ya, di sini berarti kita namakan sekolahnya katakanlah ada S1, S2, ada S3 gitu ya. Mungkin dari diploma 3 ya. Diploma 3 itu ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti ketika running akan masuk ke sana. Nah, selanjutnya yang kita perlukan katakanlah apa lagi? Yang kita perlukan mungkin nanti sorry, kayaknya kita akan menggunakan button ya. Kita menggunakan button. Nah, ini misalkan untuk jenis kelamin kita ganti. Tag ini adalah jenis kelamin. Berarti kita ganti tadi tuh. Si itemnya adalah katakanlah pria, wanita ya, cukup dua ya, pria wanita ya. Misalkan tadi di item, misalkan kita akan pilih combo. Combo itu tadi misalkan kita menggunakan, ini kalau dot itu kalau digabungkan nih enak nih ya, garisnya udah lurus gitu ya. Di versi 2005 masih agak manual ya, dan sebagian di sini udah lengkap. Nah, di sini kita bisa tambahkan katakanlah ada yang namanya radio button. Jadi misalkan kita pilih tadi radio button itu untuk apa? Katakanlah tadi ini bisa digunakan nanti untuk dipilih ya. Misalkan nanti kita akan menggunakan radio button, berarti tinggal klik saja satu-satu, katakanlah lebih dari satu. Radio button, misalkan kita tampilkan di sini ada 1, 2. Saya gambarkan dulu 3. Oke. Kemudian misalkan kita memerlukan nanti ada yang namanya checkbox. Checkbox tinggal lihat di sini. Checkbox ada di mana? Ada di sini. Kita simpan di sini. Nah, kalau yang membedakan checkbox itu apa? Dia bisa dipilih lebih dari satu. Misalkan nanti keahlian. Keahliannya apa? Bisa komputer, checklist. Keahliannya apa? Bisa bahasa asing, checklist gitu ya. Nah, kalau ada button, pilih salah satu. Nah, kemudian misalkan saya kasih contoh, kita akan menampilkan list. Jadi kita pakai radio group yang kedua, radio group atau group box kedua, maaf. Group box kedua kita simpan di sini. Nah, group box 1 ini group box 2. Misalkan di sini kita akan tampilkan ada yang namanya list box. Kita cari list box itu ada di mana. Ini teman-teman banyak nih, ada berhubungan dengan data, komponen, database ya. Printing, dialog gitu ya. Nah, kita cek list box ada di sini. Nah, misalnya kita simpan di sini. Nah, kemudian kita namakan misalkan adalah list box nama. Jadi kita nanti akan menampilkan list nama yang diinput nanti akan tampil ke sini gitu.
nama yang diinput dari jenis kelamin masuk ke list box jenis kelamin gitu. Nama dari pendidikan dia akan masuk ke list box pendidikan. Makanya kita namakan di sini. Yang kedua adalah LST katakanlah apa? J kelamin. Jenis kelaminnya apa? Oke. Nah, dan di atasnya supaya pengenal kita katakanlah pakai label. Kita simpan di sini. Katakanlah di sini namakan name-nya dengan nama. Gitu ya. Nah, supaya bisa digeser berarti ada yang harus kita rubah di sini. Coba kita ubah di auto size-nya awalnya true nih. Coba teman-teman lihat kita ubah jadi false. Nah, sekarang terjadi ke sini ya. Nah, kemudian katakanlah kita kasih back color ya. Untuk ya ini sedikit gray ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang lain. Diklik label. Kemudian tadi auto size-nya ubah jadi false. Kemudian teksnya ubah berikutnya dengan tadi jenis kelamin. Oke ya. Kemudian tadi back color ya. Back color misalkan kita seragamkan saja nih pakai active caption ya, ada gray, ada yellow dan selanjutnya ya. Nah, ini berarti nanti kan supaya kelihatan lebih pas ya. Jadi nah, selanjutnya saya akan membuat codingannya di program yang sudah saya buat. Alhamdulillah sebenarnya untuk di kelas profesional ini saya sudah membuatkan cukup banyak program, sekitar mungkin lebih dari 20 program ya, termasuk proyek nyata nanti. Jadi saya akan menyampaikan dari program yang sudah saya buat. Tetapi caranya seperti ini ya, nah, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Caranya nanti save lagi, jangan lupa ya, save all, misalkan dinamakan P komponen satu saja coba ya, karena yang aslinya sudah saya buat. Nah, kemudian saya akan panggil untuk program yang sudah saya buat. Caranya kalau udah ada berarti apa? Klik file, open project ya. Misalkan saya cari P komponen di Visual 10 nih. Kalau kita buka nanti teman-teman akan ada dua nih kalau di komponen ini. Misalkan projectnya sudah ada ya. Ada yang namanya solution, ada namanya project ya. Di sini dicari P komponen 10 ya. Di dalamnya nanti tidak ada bin-nya, my project, ada objeknya, ada foldernya ya. Nah, klik. Oke, ini ya. Nah, ini yang saya akan jelaskan dulu ke teman-teman. Jadi ketika diklik, nah asumsinya yang tadi ya, klik dulu di form. Nah, ini judulnya kan ada tulisan tuh. Mengenal komponen VBNet 10. Itu dari mana tulisannya? Klik di sini. Pastikan kita klik di form yang kosong. Berarti di teksnya kita ketikkan nih. Coba klik. Nih, klik di sini. Mengenal komponen VBNet 10 gitu ya. Nah, kemudian name-nya kita namain juga name-nya boleh. FM komponen VB10 supaya nanti namanya si POM-nya berubah juga ya. Nah, kemudian saya masukkan tadi grup box 1. Ini dinamakan dengan grup box 1 saja default-nya. Grup box 2 saya namakan ini grup box 2 juga, tetapi tulisannya di grup box 1 ini ketika diklik tulisannya kan di atas input data ya. Nah, berarti teksnya kita ubah nih. Input data. Silakan nanti diketik aja di sini input data ya, rekan ya. Kemudian ini namanya adalah data store, simpanan data. Nah, contoh yang di sini ini adalah contoh yang sangat simpel. Jadi data yang kita ketik di sini nanti akan masuk ketika diklik button simpan ke listbox yang sudah kita buat. Tetapi datanya belum disimpan ke database. Nanti proyek ke database lengkapnya kita akan bahas mungkin di modul pertemuan dari mulai 8 ya sampai 10 ya. Oke. Nah, selanjutnya saya rancangnya seperti tadi yang saya sudah gambarkan ya. Saya praktekkan ke Sobat TJ. Ini klik di sini menggunakan label nama ya. Ini pakai text box ya. Kemudian diklik tadi namanya ini kan teksnya nama. Kemudian jenis kelamin tadi menggunakan combo ya. Nah, di combo ini tadi saya sudah jelaskan pakai apa? Pakai combo box. Kemudian di itemnya dipilih, diketikkan di sini di collection tadi ketikan pria wanita ya. Jadi itemnya hanya 2 pria atau wanita.
kemudian tanggal lahir. Nah, ini pakai apa nih? Ini namanya pakai date time picker. Nah, cari di sini teman-teman, date time picker ada ya, ini. Klik ini untuk menampilkan tanggal ya. Jadi nanti supaya nanti tanggal lahirnya berapa, kita tinggal klik saja, udah otomatis bisa dipilih. Kemudian pendidikan, tadi pilih ya, ada radio button. Misalkan radio buttonnya klik ke sini, kemudian namakan S1-nya berarti dari mana? Ini dari teksnya. Teksnya tuliskan di sini S1 gitu ya. Kemudian berikutnya sama. Ini semuanya untuk ceknya, silakan di poll saja semua. Nanti kita akan dari codingan untuk memilihnya. Kemudian yang kedua, teksnya namanya S2, radio button 3 namanya S3 itu ya. Nah, kemudian sertifikat, katakanlah ini menggunakan checkbox tadi yang sudah saya sampaikan. Checkbox, nah dipilih ini teksnya tambahkan dengan English gitu ya. Misalkan kemudian sertifikat berikutnya adalah komputer itu ya. Nah, kemudian tampilkan button ini tinggal diklik saja. Kemudian namanya ini adalah BTN, berarti kalau saya lihat ini namanya adalah BTN simpan. Nah, ini kemudian simpan ini ada simbol shortcut-nya, rekan-rekan, ada garis bawahnya ya. Model Microsoft kan gitu ya. Jadi ini gimana caranya? Caranya adalah di teksnya pakai tulisan dan. Jadi pakai dan dulu ya. Dan kemudian simpan gitu ya. Jadi nanti ketika kita akan simpan, cukup berarti menggunakan tombol shortcut, berarti Alt S gitu ya. Kayak kita di Word gitu ya. Nyimpen Alt S, keluar exit Alt E gitu ya. Nah, kemudian keluar sama, ini namanya buttonnya berarti BTN keluar. Kemudian di teksnya adalah dan keluar. Nah di dasar sama, ini udah saya jelaskan tadi ya, ini pakai label, ini list box. Nah, tetapi name-nya diganti kita dengan namanya tadi LST atau list aja, list nama itu ya. Ini list kelamin, ini list pendidikan, ini list sertifikat, ini list tanggal lahir. Ini tadi caranya labelnya klik menggunakan label biasa, auto size-nya kita ubah jadi false ya, awalnya true ya. Kalau true dia nanti akan pendek gitu ya. Kemudian tadi back color-nya misalkan silakan warnanya dipilih apa. Misalkan saya pakai sekarang contohnya app workspace. Sini kan banyak tuh warna tuh, ada menu highlight, ada hot track seperti biru ya. Atau yang lainnya silakan. Nah, kemudian ini untuk menunjukkan ini untuk list nama, ini list kelamin, list pendidikan, list sertifikat dan tanggal lahir. Oke. Oke, selanjutnya gimana kita cara membuat kodenya? Membuat kode di .NET. Caranya double klik di buttonnya. Ini double klik saja. Klik-klik. Ya, maka di sini masuk ke kodenya. Nah, saya akan menjelaskan kodenya yang sudah saya buat. Jadi pertama adalah tadi kita menulis kode itu adalah di button, di blok namanya bisa prosedur atau function ya. Tadi berarti private sub button simpan klik ya. Berarti kita menulis di prosedurnya button simpan ya. Nah, kita katakan kalau di OP itu metodenya ya. Nah, pertama adalah list nama. List nama ini kan variabel. Variabelnya kan kita tidak deklarasikan. Kok gimana bisa kebaca? Karena kita namakan ya. Jadi kalau dalam aplikasi visual itu berarti pendeklarasian variabelnya di sini. Klik di mana? Di name tadi. Name-nya namanya adalah button list nama itu. Jadi ketika kita klik di kodenya list nama, dia langsung kebaca. Tapi kalau kita belum mendeklarasikan, ya artinya kita masih belum mengenalkan variabelnya, akan error karena default-nya tadi adalah list box 1 itu ya. Oke, jadi di sini tadi ketika kita running di sini list nama titik item itu dan untuk menginputkan ya caranya nih kalau teman-teman gini saya kasih contoh, klik aja titik ya, klik i ya. Nah, ini udah ada item ya. Nah, item ini di spacebar aja, spacebar, kemudian titik add ya, add di sini spacebar lagi. Nah, isinya dari apa? Kita akan menginputkan item yang ditambahkan dari textbook apa namanya? TXT nama. TXT nama itu pakai apa? Titik teks ya. Titik teks itu ya. Nih, sama ya. Dengan yang saya buat ya. Dengan yang ini ya. Sama ya. Oke. Itu ya caranya ya.
Oke, untuk di .NET ini tidak memakai titik koma teman-teman. Kalau di Java pakai ya, di Java pakai. Nah, .NET ini dia sudah tidak menggunakan titik koma, sama nanti di Python ya. Nah, kemudian list kelamin kita akan menambahkan dari items add CMB dari combo J kelamin teks, karena nama combo boxnya adalah kita namakan tadi CMB J kelamin teks. Nah, kemudian if RBS1 cek, RBS1 itu yang mana? Nah, RBS1 itu berarti radio button. Ini namanya kan radio button 1 ya. Radio button 1, radio button 2, RBS 2 ya. Ini RBS 3 atau radio button 3. Jadi bahasanya gini. Jika RBS 1 cek sama dengan true, maka jadi ketika kita memilihnya klik berarti aktif kan, maka nanti list pen berarti list pendidikan, dia akan masuk ke sini berarti pendidikan ya, list pendidikan. Kemudian items kita akan menambahkan oke pendidikannya S1. Else jika tidak, artinya if RBS 2 cek, maka list pendidikan itemnya yang dikliknya adalah S2 gitu. Berarti pendidikan yang mana S2? Karena di dalam pendidikan biasanya kita tidak perlu satu-satu. Pendidikannya yang mana? SD, SMP, SMA, D3, S1. Nggak perlu gitu. Biasanya dilihatnya pendidikan terakhir aja. Pendidikannya berapa? Pendidikannya apa? S2. Oke, berarti dia udah melewati S1. Pendidikannya apa? S3, otomatis dia udah S2 gitu ya. Nah, udah otomatis sudah S1 gitu ya. Oke, jadi bacanya gini ya, if RBS 2 cek sama dengan true, maka list pendidikan titik itemnya nanti ditambahkan dengan dia pesannya S2. Else berarti dia berarti bacanya berarti if, kalau kita lanjutkan codingannya seperti ini. If RBS 3 check sama dengan true, then listpen.items.add S3 itu ya. And if ya, and if. Jadi kalau di .NET itu, di shell.NET itu adalah if, else, if, and if gitu ya. Ini nggak perlu kita ketik, otomatis bawaannya udah ditampilkan oleh si .NET ya. Kemudian and if ini berarti untuk yang ini, and if ini nutup untuk yang ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita if combo English titik check sama dengan true, maka nah, artinya gini, ketika kita mengklik checkbox English, maka di sini nanti kita akan tuliskan ya checkbox English kita pilih sama dengan true, maka nah kemudian kita seleksi lagi nih supaya kita pilih dua. If misalkan dia pilihnya satu-satu nih, klik English di checklist, komputer di checklist. Karena kalau combo itu boleh dipilih lebih dari satu. Tapi kalau radio button tadi pilihannya hanya satu gitu ya. Jenis kelamin kalau kita pakai radio button bisa apa? Laki-laki atau perempuan, cukup satu saja yang dipilih. Tidak ada yang dua gitu ya. Tapi kalau tadi keahliannya mungkin dia bisa komputer, dia bisa bahasa asing, misalkan salah satunya bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa katakanlah apa lagi mungkin memiliki kemampuan di bidang olahraga misalkan gitu ya. Nah, kita pilih berarti selanjutnya true, then if checkbox computer.check sama dengan true, maka nanti list set plus item dot add English plus computer. Jadi kalau dipilihnya tadi dua-duanya di checklist, maka di list sertifikat itu akan tampil, dia bisa memilih oh ternyata masuk dia punya keahlian apa nih kalau untuk pegawai itu. Oke, komputer dia bisa, kemudian sertifikat ya dia ada untuk bahasa Inggris itu ya. Else berarti kalau pilih salah satu berarti dia hanya Inggrisnya saja. Itu ya. Nah, kemudian else jika hanya komputernya saja berarti yang tampilnya komputer saja. Jika list itemnya berarti jika dipilih berarti dia tidak ada belum ada keahliannya gitu. Kemudian and if, kemudian and if yang ini ya. Kemudian and if yang ini yang checkbox English. Nah, selanjutnya list tgl.item adds. Nah, diisi dengan apa nih? Kalau tanggal itu, nah tanggal ini untuk ini, tanggal lahir itu kita klik nanti akan diisi dengan namanya nih date time picker. Makanya kita namakan di sini nama pengenalnya variabelnya adalah DTP tanggal saja biar lebih singkat ya. Jadi list tanggal.item.add akan diisi dengan nanti date time picker atau DTP tanggal.value sama dengan string ya. Nanti kita akan ubah ke string ya. Teks nama.text ini petik dua kali hasilnya nanti kosong ya ketika udah disimpan.
datanya kosong, artinya udah disimpan tadi ke file untuk list box. Meskipun data kita belum berbicara ke simpanan yang disimpan ke dalam database ya rekan-rekan. Nah, kemudian cmbj kelamin.text kita isi dengan kosong, checkbox English check kita isi dengan false, checkbox computer.check kita isi dengan false ya. Jadi defaultnya asumsinya tadi di checkboxnya kan defaultnya masih kosong gitu ya. Nah, ini untuk button. Jadi ketika diklik button artinya kita inputkan data. Ini nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikannya dipilih apa, sertifikatnya apa. Ketika diklik simpan, masuk ke sini. Ketika klik button keluar, nah tadi cukup N saja ya. Nah, ini adalah kode lengkapnya ya. Private sub 1 button keluar tadi ya. Nah, oke, ini adalah nama kelas utamanya, public class FM komponen PBNet 10 karena namanya kita udah ganti. Diakhiri dengan N class ya. Oke, kita akan coba running rekan-rekan. Klik button ini ada simbol ya. Bisa diklik juga namanya, teman-teman boleh di runningnya menggunakan apa? Di sini ada debug F5 ya, F5 atau simbol yang di sini nih, hijau yang running. Nah, ini kan udah kelihatan ya, rekan-rekan ya. Ini adalah udah running nih. Nah, kita running ini ya, ini kelihatan ya dari nih. Oke, ini udah kelihatan. Oke, misalkan di sini kita akan running. Saya akan kasih demokan di sini adalah namanya misalkan Denny, misalkan namanya Denny. Dia lahirnya katakanlah tahun, tinggal klik aja di sini tahun. Misalkan bergeser tahunnya tahun berapa? Oke. Misalkan dia lahirnya tahun, cari aja di sini, dia ke belakang. Katakanlah lahir tahun 2000, bulan Juli, tanggal 4 gitu ya. Jenis kelaminnya pria, pendidikannya katakanlah S2, bisa komputer, bisa Inggris ya. Klik button simpan. Nah, ini masuk ya, rekan ya. Ini masuk ke sini. Nama Denny, jenis kelamin pria, pendidikan S2, sertifikat English, komputer itu. Sorry, ini harus digeserkan ya. Tanggal lahir disebutkan digeserkan 14.0 tadi dipilih apa Juli 2000. Ini kalau 13 ini diambil dari timing jam ya. Nah, misalkan ini nanti diatur-atur saja rekan-rekan, si listnya digeserkan supaya lebih value-nya isinya lebih masuk ya. Misalkan namanya katakanlah Yin, misalkan jenis kelamin perempuan, lahirnya tahun berapa, katakanlah ngarang saja, katakanlah 3 Januari tahun 2000, komputer. Nah, oke, ini ada yang harus ditambahkan nih rekan-rekan, nanti si datanya ini akan ngelis 2 kali ya, pria wanita. Nah, ini si listnya harus dipindahin ke bawah ya. Ini Yin masuk ya, Yin wanita S2 komputer gitu ya. Nah, ini kita nanti bisa tambahkan, diatur lagi listnya supaya tampilannya lebih vertikal ke bawahnya. Tapi secara sintak codingan ini sudah benar. Oke, itu tadi yang kita bahas mengenai contoh menggunakan komponen. Nah, misalkan di aplikasi ini yang bisa kita gunakan di .NET apalagi banyak sekali sebenarnya. Nanti kita akan mulai dari membuat runtunan, selection, looping, prosedur, function, array. Yang terpenting nanti project database supaya teman-teman bisa bikin aplikasi nyata. Nanti gimana data disimpan ke dalam database untuk suatu project tertentu. Misalkan rekan-rekan ingin membuat suatu aplikasi, katakanlah rumah sakit, klinik, untuk pendidikan, untuk di kantornya atau yang lain ya, nanti bisa kita lakukan. Oke, itu adalah yang pertama di mengenal komponen PBNet .10 ya. Jadi oke, selanjutnya misalkan saya akan mendemokan salah satu
yang kita gunakan untuk keruntunannya. Ini snapshot saja, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara detail. Misalkan saya akan tunjukkan di sini untuk kita akan membuat komponen ya, komponen baru untuk menghitung luas segitiga. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kodenya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bahasan mengenai runtunan. Di pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih banyak materi yang lebih menarik lagi rekan-rekan. Jadi caranya kita akan membuat dosen seperti ini. Akan di sini dia akan menghitung nanti katakanlah luas. Jadi sorry, di sini adalah panjang. Sorry, di sini adalah alas. Ya. Kemudian kita masukkan di sini adalah tinggi. Jadi kita akan masukkan dalam text box. Text box. Oke. Kita masukkan text box. Kemudian nanti kita akan hitung menggunakan button, katakanlah nanti buttonnya pesannya adalah hitung luas segitiga, misalkan gitu ya pesannya ya. Nanti berarti kita memerlukan namanya button, namanya tabel luas segitiga. Oke. Kemudian kita akan tampilkan nanti di text box. Karena di sini hitung luas. Kemudian kita akan menemukan button lagi satu untuk memberi pesan untuk keluar. Nah, buttonnya kita namakan BTN keluar. Jadi kita akan membuat rancangan dulu, kemudian nanti kita akan isi kodenya. Nah, ini adalah komponen variabel yang harus kita deklarasikan. Berarti di name-nya kita namakan biar mudah. Ini txt alas, ya. Ini txt tinggi, ya. Variabelnya udah kan? Ini txt luas. Sorry, berarti yang atas salah ya. Teks salah. Oke, betul ya. Nah, ini adalah rancangan yang akan kita buat untuk menghitung luas segitiga. Kalau formnya terlalu besar, kita bisa kecilkan, ya. Misalkan gini ya, teman-teman misalkan ingin berkalarnya yang lain biar agak lebih ini, silahkan diatur ya. Silahkan nanti di save ya. Kita save. Nah, misalkan namanya adalah P hitung luas segitiga, kita singkat SGT ya. Oke, ini sudah kita buat. Jadi kalau ini kita running, ya aplikasinya belum memberikan apa-apa karena belum kita kasih kode. Misalkan 4 kali 3 berisi 12, ya belum ada karena kita belum buat kodenya. Nah, ini kita akan buat di pertemuan selanjutnya. Sobat Digi tetap semangat untuk belajar programming untuk menjadi seorang programmer yang handal, perlu kesabaran, perlu intensitas yang tinggi untuk mempraktekannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat keilmuan dan karir rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.